Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh, pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 atau pada tanggal 19 Sefat 5783, diambil dari 2 Samuel 9 ayat yang ke-9, saudaraku, yang berkata demikian. Kemudian raja memanggil Ziba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, "Semua yang dimiliki Saul dan seluruh keluarganya aku telah memberikan kepada anak tuanmu ini." Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam lanjutan pembacaan Renungan Haftara ini adalah sikap Daud terhadap Mephiboset, saudaraku. Saudaraku, Mephiboset adalah anak dari Yonatan, saudaraku, yang masih ada. Dan Mephiboset memiliki tubuh kaki yang timpang, saudaraku, atau artinya kakinya cacat, dan kalau timpang berarti berjalannya kurang baik, demikian, saudaraku. Namun secara garis keturunan dia adalah anak daripada Yonatan. Yonatan adalah anak dari Saul, saudaraku. Dan Daud bertanya, mencari dari keturunan Saul yang masih ada, dan yang ada adalah Mephiboset ini, saudaraku, yang memiliki tubuh yang kurang sempurna karena dia timpang, saudaraku. Dan Daud memanggil dia ke istana Daud, saudaraku. Setelah dia panggil, kemudian Daud mengatakan kepada Mephiboset bahwa dia akan menyerahkan seluruh milik Saul dan yang dia miliki, seperti bacaan yang baru saja kita baca, bahwa hamba Saul dan semua yang miliki Saul dan seluruh keluarganya akan telah diberikan kepadanya dan akan dikembalikan kepada Mephiboset ini, saudaraku, yang merupakan cucu daripada Saul ini, saudaraku. Saudaraku, bukan hanya itu saja, Daud juga mengingini Mephiboset selalu makan sehidangan dengannya, saudaraku, di istana raja. Ini adalah wujud bahwa Daud begitu menghargai, begitu menghormati, mulai dari Saul sebagai raja sebelum dia, saudaraku. Bahkan Saul yang memang memiliki sikap hati yang ingin mengejar, bahkan ingin membunuh Daud. Daud tidak mempertimbangkan itu lagi, saudaraku. Yang dia pertimbangkan tentunya karena dia tahu bahwa Saul adalah raja Israel sebelum dia, dan dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh juga, dan Daud tetap memberi penghormatan bahkan sampai kepada cucunya, saudaraku. Inilah sikap hati Daud yang begitu memiliki suatu karakter yang sangat lemah lembut, saudaraku. Sampai kepada garis keturunan cucu daripada Saul juga masih diperhitungkan olehnya dan masih diberi penghormatan kepadanya, walaupun dia memiliki tubuh yang timpang seperti itu, saudaraku. Lewat bacaan renungan firman dan peristiwa ini, saudaraku, inilah yang menjadi renungan bagi kita, dan tentunya menjadi suatu toladan bagi kita bahwa sikap hati kebencian, sikap hati kepahitan hati, saudaraku, kepada seseorang itu tidak memiliki karakter yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Seorang Daud, raja besar saja, bahkan sampai kepada cucunya, dia tetap mengingat, saudaraku, bahwa betapa raja sebelumnya, bahkan otoritas di atasnya itu tetap masih diberi penghormatan kepadanya. Dan inilah sikap hati Daud yang begitu dalam, saudaraku. Namun di dalam menjadi kehidupan kita sekarang, betapa banyak kita yang belum memahami tentang hal ini, saudaraku. Kita cenderung untuk melihat orang itu baik adalah dilihat dari fisiknya,
Mungkin karena dia menolong kita, maka kita akan bersikap baik seperti itu, saudaraku. Atau sebaliknya, karena dia memiliki paras yang baik, postur yang baik, sehingga kita mengasihi dia. Kalau dia mungkin memiliki postur yang cacat, dia tidak memiliki sesuatu apapun, kita menganggap dia itu seperti seolah-olah menjadi orang biasa, bahkan orang yang dianggap orang yang tidak perlu mendapat perhatian, saudaraku. Tentu ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa kita harus mentoladani apa yang Daud lakukan ini, saudaraku. Sikap hati Daud yang memang sejak awal dia dipilih menjadi raja, Bapa Yahweh sudah melihat dan mengetahui tentang bagaimana sikap hati dan karakter Daud ini, saudaraku. Sehingga inilah terus terpancarkan oleh Daud sampai masa kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel setelah Saul, saudaraku. Mari saudaraku, kita semua, pertama, kita jangan menjadi orang-orang yang memiliki akar kepahitan yang harus kita tanam di dalam diri kita sendiri. Kita harus memberikan pengampunan, kita harus memberikan belas kasihan, bahkan kita juga harus bisa memberkati orang tersebut, saudaraku. Karena itulah kehendak firman Bapa Yahweh. Karena bila kita tetap mempertahankan ego kita, ternyata itu hanya level orang-orang yang belum memahami secara mendalam tentang hukum Bapa Yahweh. Namun orang-orang seperti itu cenderung menganggap bahwa dia memposisikan bahwa dialah sudah begitu dekat kepada Bapa Yahweh. Tentu ini belum sesuai dengan hukum Bapa Yahweh. Jauh seperti halnya karakter Daud yang masih memberi penghormatan kepada cucu yang musuh yang mengejarnya, walaupun itu adalah memang raja sebelum dia. Biarlah firman ini meneguhkan kita dan menguatkan kita. Dari tempat ini saya berdoa untuk kita semua, pengucapan syukur Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan, saudara. Bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan kita yang pasti. Amin. Haleluya. Salam, saudaraku.